Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahaya Ramadhani dan rekan saya Taufik Hidayat. Pada video ini, kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam periode tahun 1990 sampai tahun 2000, di mana materi pertama akan dibacakan oleh rekan saya Taufik Hidayat dan dilanjutkan oleh saya sendiri. Langsung saja kita masuk pada materi yang pertama. Pemikiran ekonomi Islam periode tahun 1980 sampai dengan 2000. Syekh Nahab Haidar Naqvi. Naqvi adalah seorang pemikir ekonomi Islam yang terpandang pada era kontemporer. Latar belakang pendidikannya yang ketat dalam ilmu ekonomi mempengaruhinya dalam melihat ilmu ekonomi sebagai sebuah proses pandangan dunia seseorang, sehingga penjelasan ilmu ekonomi melibatkan perilaku manusia dan aktivitas ekonomi yang dijalaninya. Prinsip ekonomi Islam. Sistem ekonomi kapitalis yang mengikuti prinsip-prinsip yang digariskan oleh Adam Smith yang mengenalkan konsep invisible hand yang menjadi fondasi ideologi selanjutnya. Ideologi ini telah membangun paradigma ekonomi kapitalis yang menyandarkan dirinya semata pada materialisme, kehampaan. Ruang spiritual pada sistem ekonomi ini dikritik oleh Naqvi, di mana sistem kapitalis tidak memiliki gagasan original mengenai moral dan hanya menitik beratkan pada profit motive, free competition, private property, expansionisme, the creation of wealth capital accumulation. Sejalan dengan Naqvi menawarkan konsep pemikiran ekonomi Islam yang dapat dikelompokkan dalam 3 tema besar yang mencakup: 1. Ekonomi adalah subjek yang hendak mewujudkan keadilan. Pada prinsip inilah yang dikenal dengan adal wa al-ihsan. Yang kedua, komitmen keberpihakan kepada kaum miskin dan lemah. Ketiga, peran negara dalam aktivitas ekonomi meliputi fungsi regulator dan juga sebagai partisipan aktif. Kedua, etika. Dalam menjalankan bisnis, etika adalah hal yang penting yang perlu mendapat perhatian. Etika adalah komponen yang membuat sebuah bisnis dapat berlangsung secara berkesinambungan karena mendapat kepercayaan dari partner dan konsumennya. Adapun yang menjadi ciri etika muslim adalah: yang pertama, tauhid yang menjadi ciri etika muslim. Yang kedua, kehendak bebas. Yang ketiga, bertanggung jawab. Yang ketiga, peran negara. Peran negara. Naqvi berpandangan bahwa kehadiran negara memiliki fungsi esensial. Negara berkewajiban mendorong dan membawa masyarakat kepada tujuan mulia, yaitu masyarakat adil makmur. Kondisi ini tercapai dengan menerapkan keadilan sehingga orang lemah dilindungi dan ada jaringan pengaman sosial untuk memastikan masyarakat dapat memenuhi hajat hidupnya. Umar Kaprah. Umar Kaprah adalah seorang pemikir ekonomi Islam yang memiliki kemampuan dan pengetahuan dalam ekonomi konvensional dan ekonomi Islam. Ia lahir di India pada tanggal 1 Februari 1933 Masehi. Umar Kaprah sebagai seorang pemikir kontemporer memberikan kontribusi dalam bentuk ide-ide yang memungkinkan ekonomi Islam itu masuk dalam wilayah operasional dengan latar belakang keilmuan yang kuat dalam dunia moneter, konsep perbankan, pasar modal, bank sentral. Kaprah mengajukan berbagai gagasan segar yang menjadikan pemikiran ekonomi Islam menjadi sebuah konsep yang dapat dilaksanakan secara terstruktur. Pemikiran ekonomi Umar Kaprah berlandaskan kepada 3 konsep dasar yang mencakup tauhid, khalifah, dan keadilan. Pemikiran ekonomi Islam menurut Umar Kaprah. Yang pertama, peran negara.
Negara mainkan peran yang sangat penting dengan tugas utama memastikan segala tindakan ketidakadilan harus ditindak dan mendorong dan mewujudkan kesetaraan secara luas. Dalam Islam, sesuai dengan pemikiran Mawardi, negara mesti hadir dan bertindak untuk menjamin keselamatan, dan negara memiliki otoritas berupa kontrol atas pemasukan dan pendapatan negara. Oleh sebab itu, dengan kekuatan yang dimiliki negara, pemerintah yang baik dengan segala kesungguhan mesti menempatkan kepentingan rakyat untuk kesejahteraan dan bukan untuk kepentingan segelintir kelompok tertentu yang memiliki fasilitas negara dan mengabaikan rakyat banyak. Fungsi negara dalam merumuskan dan mewujudkan kebijakan ekonomi meliputi: yang pertama, pemberantasan kemiskinan; kedua, penyediaan lapangan kerja yang menampung seluruh potensi; ketiga, penjagaan nilai mata uang; keempat, penegakan hukum dan ketertiban; kelima, keadilan sosial dan ekonomi; keenam, kepenaturan penjaminan sosial dan distribusi pendapatan; dan yang ketujuh, harmonisasi hubungan internasional dan mempertahankan keamanan negara. Kemudian sektor ekonomi moneter Umer Chapra. Kebijakan ekonomi moneter suatu negara bertujuan mengatur persediaan uang suatu negara yang dilakukan di bawah otoritas bank sentral. Peran bank sentral sangat penting dalam menstabilkan harga melalui berbagai instrumen yang memiliki fungsi mempengaruhi variabel-variabel finansial seperti tingkat suku bunga. Chapra menyatakan terdapat 6 instrumen kebijakan moneter, yaitu: yang pertama, target pertumbuhan dalam M dan MO; kedua, cadangan wajib resmi; ketiga, pembatasan kredit; keempat, alokasi kredit yang berlokasi nilai; kelima, dan yang terakhir, teknik lain berupa kontrak personal, konsultasi, dan rapat dengan bank komersial. Kemudian pemikiran ekonomi Islam menurut Muhammad Najatullah Siddiqi. Menghubungkan ilmu fikih dengan ilmu ekonomi modern menjadi konstruksi pemikiran M.N. Siddiqi. Latar belakang pendidikan yang serat dengan disiplin ilmu ekonomi modermawan ai corak pemikirannya. Ia lahir pada tanggal 21 Agustus 1931 Masehi dan dibesarkan dalam lingkungan agama yang kuat di India. Ia juga memiliki fondasi keilmuan Islam yang kokoh sehingga bisa menerjemahkan dan mengimplementasikan ekonomi Islam dalam dunia nyata. Siddiqi membangun pemikiran ekonominya dengan berusaha mencari persinggungan antara aturan syariat dengan ilmu ekonomi, di mana ilmu ekonomi ini adalah bagian dari disiplin ilmu yang telah dikuasainya. Bentuk pemikirannya digolongkan dalam aliran ekonomi mainstream. Secara garis besar, pembangunan pemikirannya dilandaskan pada prinsip dasar tauhid, khalifah, ibadah, dan takaful. Dari landasan ini, Siddiqi menjamalkan pemikirannya dengan menetapkan bahwa Islam adalah the comprehensive way of life, ajaran bersifat menyeluruh dan menyentuh seluruh aspek kehidupan manusia. Siddiqi merumuskan bahwa ekonomi Islam yang paripurna ini memiliki tujuan yang khas, yakni yang pertama, memenuhi kehidupan seorang secara sederhana; kedua, memenuhi kebutuhan keluarga; ketiga, memenuhi kebutuhan jangka panjang; keempat, menyediakan kebutuhan keluarga yang ditinggalkan; dan yang kelima, memberikan sumbangan dan bantuan sosial di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian prinsip ekonomi Islam menurut pemikiran Siddiqi. Konsep ekonomi Islam mencakup kebutuhan pribadi dan juga kepedulian terhadap masyarakat dalam bentuk kepekaan terhadap kondisi sosial. Untuk mencapai hal tersebut, lebih lanjut Siddiqi menawarkan kerangka institusionalnya berupa: yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan pemilik mutlak atas kekayaan atau harta. Meskipun demikian, manusia diperkenankan untuk mendapatkan kepemilikan pribadi sepanjang dalam batasan aturan syariat dan memenuhi kewajiban kepada sesama. Kemudian yang kedua, manusia diberikan untuk melakukan berbagai kreasi dengan batas tidak mengganggu kepentingan yang lain, dan seluruh bentuk kompetensi mestilah dalam ruangan persaingan yang sehat. Kemudian yang ketiga, usaha bersama joint venture hendaklah menjadi bentuk kerjasama dengan menerapkan sistem bagi hasil dan menggunakan kerugian dan menanggung kerugian secara bersama-sama. Yang keempat, konsultasi dan musyawarah
musyawarah menjadi landasan dalam mengambil keputusan. Dan yang terakhir, guna mencapai tujuan Islam, negara memiliki peran mengatur individu untuk menyelaraskan kehidupan sesuai dengan ajaran Islam. Kemudian yang kedua, takaful. Salah satu pemikiran M.N. Siddiqui yang menonjol dan memiliki kontribusi yaitu tentang bagaimana membangun takaful atau asuransi Islam. Takaful ini adalah produk baru yang lahir akibat penolakan terhadap asuransi konvensional yang dalam operasionalisasinya melakukan praktik riba, mausir, dan garar. Takaful Islam menandaskan sifat tolong-menolong di mana peserta takaful saling menjamin dalam menghadapi risiko. Berbeda dengan asuransi konvensional, operator takaful sama sekali tidak menjamin peserta. Hadirnya takaful menjawab berbagai permasalahan yang memerlukan bantuan santunan seperti kecelakaan, kematian, bencana alam, pengangguran, yang semuanya itu membutuhkan bantuan finansial. Mengingat bantuan ini krusial, maka bantuan yang bersifat sukarela tidak memberikan kepastian, sehingga perlu dibentuk takaful untuk menanggulangi masalah ini secara profesional. Oleh karena itu, takaful merupakan instrumen keuangan syariat yang sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan dalam masyarakat. Dari karakteristik ini terlihat takaful memasukkan nilai-nilai keadilan, kerjasama, dan saling menolong. Dalam praktik takaful dapat dikelola negara untuk kategori risiko kehilangan nyawa dan kehilangan anggota badan. Bila berhubungan dengan dunia kerja, maka takaful ini menjadi bagian tanggung jawab perusahaan.